Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika seorang itu menetapkan dalam hatinya, mengikrarkan dengan lisannya bahwa dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil saat orang beriman tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah tegaskan dalam surat Al-Ankabut di ayat kedua. Ahasiban nas ayat suraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah kemudian orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ketika dia menyatakan bahwa amanna, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum la yuftanun, mustahil tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat beragam, bermacam-macam. Dan tentunya ujian bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah di ayat 155 plus sugesti di ayat 156. Ketika seseorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah gambarkan bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Walanabluwannakum, sudah pasti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisyai'in minal khauf, sesuatu yang menakutkan dirinya, walju, sesuatu yang kemudian membuat lapar, kekhawatiran, keadaan yang kurang nyaman, sesuatu yang kemudian dikhawatirkan. Bahkan terkadang ujian cobaan ini menimpa fisik daripada orang tersebut. Apa itu? Wal anfusi was samarat. Bisa jadi, mohon maaf, anfus, diri kita secara fisik itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu, cerita-cerita para anbiya wassalihin. Allah gambarkan dalam suratul Baqarah ayat 214. Ahasibtum an tadkhulal jannah wa lamma ya'tikum massathumul ba'sa wad-dharra. Pasti ketika seorang Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan seseorang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan uji dengan ba'sa wad-dharra. Allah ceritakan, Allah berikan kita pelajaran. Contoh saja apa yang kemudian menimpa Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam, sesuai catatan sejarah, kita bisa melihatnya, menelaahnya, mentadaburinya dalam suratul Anbiya ayat 83 sampai 84-nya. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang ujian-ujian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ayyub anni massatniyal durra wa anta arhamur rahimin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam gramatikal bahasa Arab selalu awal kalimat dimulai dengan dhammah. Selalu saja ketika kita belajar bahasa Arab, memperhatikan pola-pola dasar bahasa Arab,
selalu kalimat yang dimulai di awal selalu menggunakan dhammah. Al-maktabu, al-kursiyyu, al-muslimu, al-iman. Yang menarik adalah di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa ayyuba. Yang biasanya gramatikal bahasa Arab dengan dhammah di awal, Allah sampaikan dengan fathah wa ayyuba. Apa rahasia? Apa yang ingin Allah tampilkan di sini? Tak lain dan tak bukan adalah bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman pasti ada, dibuktikan dengan ujian Nabi Ayub alaihi salam. Dan Nabi Ayub mendapatkan 3 ujian yang luar biasa. Yang pertama, Allah wafatkan semua keturunan Nabi Ayub alaihissalam ketika Allah runtuhkan satu bangunan yang dimana di dalamnya ada keturunan Nabi Ayub alaihissalam dan tidak tersisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berikan luar biasa harta, kemudian sawah, ternak dan seterusnya. Allah wafatkan ternak-ternak Nabi Ayub alaihissalam. Allah bakar sawah-sawah Nabi Ayub alaihissalam. Tapi apakah itu mengurangi keimanan? Tidak. Ternyata kemudian Nabi Ayub akhirnya lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, luar biasa, penyakit yang sampai detik ini tidak diceritakan bagaimana riwayat-riwayat menyebutkan hanya penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam. Pantas kalau seorang ini menyatakan, "Bang, kakanda, engkau nabi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan." Apa jawaban bijak dari Nabi Ayub alaihissalam? Kenikmatan yang kita terima lebih dari 20 tahun, penyakit ini baru 7 tahun. Nanti saat bersama 20/20 tahun, maka aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, ketika Nabi Ayub beribadah tidak nyaman dengan penyakitnya, kita mengenal doa Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi inni masatnya durra wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Tuhanku, kau berikan aku cobaan dan ujian, maka wa anta arhamur rahimin, engkau lah yang maha penyayang. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini insya Allah terus mengangkat tangan kita dalam ujian dan cobaan. Kita tidak lupa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lulus dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.